Welcome back to Simpudutan Seri 2. Seri 2 ya ini langsung seri 2. Lanjutan yang dari kemarin. Iya, karena kemarin kontennya tuh lama kita lapar, akhirnya lanjutin yang sekarang dan itu pun gara-gara komen kalian. Part 2 bukan Part seri. 2. Ini enggak rally. Jadi ini Yang part 2. part 2 lanjutannya tentang remote ada part RC6GS Belum tahu, V3. lihat panjangnya. panjangnya. Kalau kalian butuh part 3 nanti bisa komen di bawah. Ini mulai kita jelasin Mana, yang mana? dari ini ya. Mulai kan kemarin 1 sampai 13. Yang ini yang 14 sampai dan seterusnya. Oke. Mudah-mudahan selesai. Soalnya panjang juga sih. Siap. Langsung cek kita. Oke, untuk alat peraganya, alat peraga masih tetap ya. ESC, dinamo, Elektrik lengkap dari Iya, semua RC ya. iya. Dinamo, receiver, sama servo, sama baterai. Jadi masih tetap kayak kemarin. Langsung lanjutin Mas Afif. Nah, ini kan yang kemarin sampai nomor 13. Jadi untuk ALT ini fungsinya untuk pengereman ya. Jadi tingkat pengeremannya itu pakem apa enggak? Jadi tingkat pengeremannya kalau 100, ini dia kan 100. Karena ini ESC-nya ini cuman bisa maju sama mundur. Jadi pengeremannya ini akan terasa gini. Ini di posisi ngerem sebenarnya. Tapi kalau ini mundur iya, karena ini ESC-nya cuman maju sama mundur. Jadi di depan, ini ke depan dia mundur. Kalau ini diturunin, dia kan lebih lemah. Nah, jadi kayak pakem atau enggaknya? iya, pakem apa enggaknya. Nah, ini jadi malah berhenti. Nah, kalau ditingkatin dari sini, dia akan naik. Ini fungsinya untuk di ATL nomor 14. Untuk tingkat pengereman. Nah, untuk mic ini yang paling apa ya? Mix. Paling istimewa. Mixing. Nah, bukan mic. Mix. Ini paling istimewa dari remote radio link. Jadi untuk remote yang di bawah 1 jutaan itu yang bisa mixing itu cuman radio link. Ini kan mixing itu bisa dipakai di ini yang servo 1. Ini pakai yang channel 1 ya. Untuk yang 2 ini bebas. Kalian mau mic-nya pakai channel berapa? Misal ini tak pakai di channel 3. Ini bisa. Ini channel 3 ini berarti putaran ini ya. Putaran. Nah, ini channel 3. Ini kita mix. Ini kita masuk di P-Mix ya. Mix 01 ini yang channel 15. Ini fungsinya itu untuk mixing antara 2 channel. Jadi channel satunya itu kan yang ini ya. Ini ada MTS. Yang ini yang atas itu dia pakai steering, yang bawah ini mau di-mix ke channel berapa. Nah, ini mau di-mix ke channel berapa. Mau ke throttle juga bisa. Throttle ini jadi digas, dia akan gas sendiri juga bisa. Jadi dibelokin nanti bisa gas sendiri. Atau turun sendiri bisa. Atau pakai winch ya? Atau enggak, kalau biasanya itu di giro. Kalau di rally itu dipakai giro bisa, di channel 3. Jadi gironya itu akan semakin turun. Jadi waktu dibelokin, nah ini kan ini di onin dulu ya, yang modenya ini di on dulu. Nah, kodenya on, channel MTS-nya ini, switch-nya ini di channel steering, ini geraknya sama. Ini steering di channel 3. Channel 3 ini tak masukkan di channel 3. Jadi ini bisa buat yang 6x6. 6x6. Kadang ada yang 4x4 yang belakang, belakang ada yang bisa belok. bisa belok sendiri, itu kan bisa. Nah, ini Siapa bisa pakai gitu sendiri. ya. Tapi ya itu ada yang nge-winch, jadi winch depan terus maju sendiri kayak punya Om Gun tuh. Bisa dipakai di mix gitu. di win juga bisa. Jadi intinya ini dia mix Gerak satu, tombol tapi satu, tapi buat 2. jalan 2. Nah, kayak ini kan sama. Jadi ini nanti prosentasenya kanan kirinya bisa diatur dari sini. Jadi misal ini yang kayak yang 6x6 kan ada yang ban depannya itu ada yang 2, belok 2 itu. Yang depan kan lebih patah,
yang belakang kan lebih kurang. Nah, ini untuk yang ketiga ini dikurangin. Bisa setting di situ Bisa ya. dikurangin di sini. Jadi nanti beloknya itu akan cuma sedikit. Nah, ini kan sedikit. Cuman belok sedikit. Direknya di kanannya ini. Ini coba. Sama kan? Nah, yang ini belok. Iya. Belok banyak. Terus kalau mau kurang ya gitu tinggal ditambahin beloknya. Maksimal beloknya berapa di mixnya. Kalau di giro itu, gironya itu bisa jadi kalau di giro itu tombolnya di sini. Kita kembali ke menu utama, masuk di sini. Jadi waktu dibelokin, dia akan turun channelnya ini. Apa itu? Jadi gironya itu lebih turun. Jadi waktu lurus gironya tinggi, waktu belok gironya turun. Nah, itu fungsinya untuk di mix. Jadi lebih cenderung belok karena gironya itu nggak ngelawan. Tapi untuk remote radio link itu kalau kita pakai giro internalnya itu nggak bisa di mic. Giro internal itu nggak bisa di mic. Jadi tambahan ya? Harus pakai eksternal. Jadi ini walaupun di mic ya gironya itu tetap nggak bisa jalan. Kemarin udah tak coba nggak bisa. Jadi gironya tetap kalau mau di mixing harus pakai eksternal. Ini juga sama. Jadi mic yang kedua mau throttle, ini kan mau di steering ini tadi ya. Steering ini mau dirubah ke throttle channel 2 ini bisa. Jadi kayak Om Gun kemarin kan digas sedikit ikut ngewin. Nah, itu bisa. Jadi di mix di sini. Ini prosentasenya ini tinggal di on-in aja. Jadi sama fungsinya untuk satu tombol dua fungsi. Terus aux channel ini untuk switch ya. Switch gitu. Jadi channel mulai channel 3. Ini channel 3 ini yang mulai sini ya. Ini bisa jadi diatur mau switch-nya itu jadi apa, itu bisa di setting di sini. Kalau VR ini yang pakai putaran ini namanya VR. Jadi dia muter kanan. Jadi bisa mindah-mindah gitu. Customize. Custom. Terus mau kayak katakanlah di channel 4. Channel 4 ini kita cek dulu ya. Cek dulu di channel 4. Nah, ini. Channel 4-nya cuman belok, jadi ditekan terus balik lagi gini ya. Kanan kiri on Kanan off. kiri aja ya. Itu bisa jadi kalau ini dijadikan apa itu? Dual speed. Oh, dual speed. Contoh dual speed ya. Dual speed dia kan nggak bisa. Jadi ditekan dia gerak. Nah, cari ini aja tak tunjukin di channel 4. Ini di channel 4. Kalau ditekan dia akan jalan. Tapi kalau dilepas dia akan kembali. Jadi nggak bisa langsung pindah ke gigi 2 terus atau gigi 1 terus. Jadi ini akan pindah ke gigi 1 terus. Jadi settingnya itu masuk di channel aux-nya tadi di channel 4. Ini mau dipakai apa? Jadi ini geser-geser. Nah, ini yang salah. Nah, ini masuk di LKA. Jadi ini kalau ditekan satu kali gini ya, dia akan belok. Nah, mau pindah gigi 1, gigi 2. Terus untuk maksimal beloknya, istilahnya gitu kan ada di kayak apa itu? trim gitu. Bukan, maksimal mentoknya bukaannya. Kan ada di dual channel. Dual speed. Itu kan kalau terlalu narik juga nggak boleh, terlalu kendor ya nggak boleh. Jadi maksimalnya itu bisa disetting di EPA lagi. Masuk di EPA. EPA lagi. Jadi maksimal bukaannya berapa? Nah, maksimal bukaannya kan ini 100 semua. Jadi kalau ini pendekin atas bawahnya bisa. Jadi ini atas, ini bawah. Jadi biar pas. Biar pas. Jadi kalau ini diturunin ya, dia akan turun geser. Nah, ini geser. Jadi walaupun ditekan nanti pindahnya dikit sesuai dengan titik yang ditentukan ini. Jadi kalau servo itu terlalu nekan, dia udah mentok. Tapi dia masih nekan terus, itu bisa panas dan bisa jebol.
Jadi EPA-nya harus di setting bener ya. Sama yang satunya juga maksimal berapa. Jadi misal dual speed-nya itu gerakannya cuma 1 cm. Ya di sini di setting di 1 cm. Pindahnya ini loh. Nah, pindahnya ini. Nah, ini kan dikit. Misal ini gear 1, ini gear 2. Ini. Bisa di sini. Terus masuk di mix 2 channel kan. Nah, untuk nama ini ya, nama tinggal ini model berapa, ini yang dipakai kan ini model 1. Itu bisa kalian namain sendiri. Misal Nama mobil kita. Bukan, ini nama mobilnya. Oh, nama settingan. Settingan mobilnya. Jadi mobilnya Mobil 1 itu Traxxas gitu. Traxxas bisa. Jadi ini tinggal geser aja. Jadi 1 Traxxas, 2 aksial gitu. 2. Jadi mobil kalian kalau yang channel 7 ini bisa sampai 30 settingan. 30 ya tuh? Berapa kemarin? Iya, 30. 30 ya? 30 model. 30 model. Jadi satu remote ini bisa untuk 30 RC. Jadi dengan settingan yang berbeda ya. Nah, ini 30. Ya 30. Oke, kita kembali lagi ke channel 1. Masuk lagi 19. Alarm. Nah, ini kalau di alarm, ini di TX. TX ini kan di transmitternya. Kita pakai berapa S? Kalau kita pakai yang bawaan apa itu? Yang ini bisa pakai. Jadi kalian tinggal kalikan aja. Jadi nanti alarm ini berbunyi ketika voltase itu turun sampai mendekat sampai titik yang ditentukan. Dia akan bunyi alarmnya. Misal ini kan 7,2. Ini kan 82. Jadi ini semisal ini tak naikkan di 8,2, dia akan bunyi. Jadi kayak peringatan gitu Iya. ya. Baterai habis. Dia akan bunyi. Kalau kita naikkan nah ini kan kedip-kedip. Dia ada peringatan karena tadi di setting di 8, berapa tadi? 2. Jadi kalau untuk pakai baterai biasa itu ya 7,2 cukup. Kalau kalian pakai baterai yang 2S, usahakan di 6,6. Karena kalau 7,2 dia akan bunyi terus. Jadi tergantung kalian pakai baterainya ini apa. Kalau pakai 2S, karena ini bisa sampai 3S. Jadi remote ini sampai 15 volt masih sanggup. Ini terus yang bawahnya remote. Bawahnya ini sebenarnya ini untuk, karena ini kambal sabungan. Jadi ini untuk telemetri di baterainya ini berapa volt. Berapa voltase di telemetrinya. Karena ini kan nggak muncul ya. Jadi cuman ada baterai itu aja. Baterainya remote. Ini kita nyalain di baterainya receiver baterai yang ada di RC. Ini jangan sampai kebalik ya. Bener-bener rawan kalau kebalik. Yang merah sebelah sini ada itunya kok. Plus minus ya. Plus minusnya. Kalau kebalik ngebul, Mas. Ngebul. Nah, karena ini baterainya ini Udah mau 2S. 2S. Nah, ini kan muncul di sini. Nah, yang muncul X. Jadi ini baterainya di mobil. Ya, jadi 7,3. Baterainya ini 7,3. Jadi 2S itu bisa disetting di angka 6,6 bisa. Atau 6,8 bisa. Alarm di mobil. Nah, ini yang di alarm mobil. Karena baterainya kan 2S 6,8 gitu ya. Jadi per selnya nanti 3,4. Jadi 3,4 masih bisa dicas lah kalau 3,4. Kita kalian pakai ini 7,2 muncul. Jadi kalau dipakai masih bisa. Jadi ini remote indikator baterai remote, yang bawah indikator baterai di mobil, baterai ini yang bawah. Ini istimewanya remote ini juga itu. Iya. Jadi yang ada di mobil tinggal berapa, kita nggak usah lipo checker, udah nampak di layar ini. Giro ini untuk kalau yang dipakai RC ini apa? RC rally atau drift
itu ini. Jadi tinggal tekan bentar. Butuh Tusuk. spatula. Udah. Ini kan on. Kondisi on ya. Kondisi gironya ini on. Kondisi on tapi receivernya dia masih belum on. Untuk aktifin giro tekan 3 kali, ada tombol di sini. Tekan tombol 3 kali cepet ya. 1 2 3. Nah, dia jalan. Oh, itu ini yang Ini merah. channel satunya dia giro. Jadi remote-nya nggak diapa-apain pun mobilnya akan gerak. Jadi ketika receiver gerak, dia akan ada toleransinya. Jalan sendiri. Nah, ini giro. Sampai warna dari receivernya merah. Itu gironya jalan. Untuk gironya sendiri ini di on ya. Mau yang bawahnya ini modenya ini bisa di VR. VR ini toleransinya gini. Jadi kalau coba digerakin Jo. Jadi ini full maksimal 100%. Dia geser giro gini. Goyang-goyangin. Nah. Kalau dia semakin turun, dia nggak jalan gironya. Ini di mode VR, di mode putaran. Bisa juga di mode standar. Kalau mode standar ini melalui channel sini ya. Jadi ini nggak jalan. Jadi takutnya kalau dimain di RC Rally, ini keputar-putar berubah settingan. Jadi mending untuk kalau udah nemu settingan, mending settingnya dimasuk di menu. Jadi dikurangi dari sini. Kalau ini diturunin ya jalannya dikit, goyang-goyang. Nah, ini turunin sampai itu habis. Nah, settingannya di sini gironya. Bisa 50, bisa terserah sih, ini sesuai dengan kebutuhan sih. Tapi rata-rata kalau di tanah itu gironya lebih tinggi. Kalau di aspal itu gironya dikit. Kalau gironya terlalu tinggi di aspal, mobilnya kayak ular. Belok-belok. Nah, giro udah. Jadi ininya merah terus ya Mas ya? Merah, harus nyala merah. Itu giro nandakan aktif. Kalau ini dimatikan lagi, Oh, jadi matiinnya harus di sini matiinnya ya? lagi di sini. Kalau sini ini udah mati ya. Dimatiin dari sini pun bisa. Jadi matiin dari sini, giro ini bisa. Ini posisi mati. Nggak, soalnya kadang-kadang kalau ini kebungkus kan atau ketutup yang lain nggak bisa dipencet. Oh, ini kok masih tetap jalan ya? Oh, Oh, di sini ini nggak bisa mati penuh. Jadi matiinnya itu kalau matiin gironya ya, matiin gironya itu di ini prosentasenya, prosentasenya diturunin itu baru dia mati. Nggak, tapi maksudnya ngerubah lagi ke hijau lagi itu loh, nggak bisa ya? Merubah lagi ke hijau Pencet. bisa. Jadi ini kan Pencet mati. di situ. Kalau ini kan tak aktifin ya. Ini kondisi masih aktif, cuman persentase tak tambahin. Terus ini kalau mau ditekan dua, kalau gini, ada yang balik juga. Kan ini kan balik gini ya. Kan ini sesuai dengan itu. Kalau mobil kalian kebalik, ini ditekan 2 kali untuk reverse gironya. Itu nanti reverse gironya. Kalau matiin tekan 3 kali. Jadi ungu warnanya. Iya, bisa. Tekan 3 kali. Untuk matiin tekan 3 kali. Nah, jadi tekan 3 kali. Untuk reverse tekan 2 kali, untuk matiin giro tekan 3 kali. Terus giro udah fail safe. Nah, fail safe ini juga penting. Ini masuk di fail safe ya. Fail safe itu fungsinya jadi gini, mobil kalian itu kalau remote-nya ini mati, kalau mobil kalian masih jalan sendiri, itu fail safe-nya tinggal tekan aja. Jadi masuk di fail safe. Tandanya F. Nah, FS, tekan di yang throttle ini ya. Terus klik sekali lagi. Udah jalan. Itu fail safe-nya. Jadi ini nggak kedip-kedip. Kan ini kondisinya masih normal ya, kan ada mobil itu minta di throttle dikit bisa. Jadi ini kalau dimatiin gini nggak kedip-kedip, ya wis, cuman receiver-nya aja. Kalau ini, ini kan gerak tadi ya. Nah, gerak. Ini masuk di fail safe tadi di channel 1.
Channel 1 ini bisa. Tapi ini nggak gerak kok. Ini yang channel yang itu di channel 4. Ini channel 4. Channel 4. Nah, ini. Channel 4 tadi kan gerak. Jadi tekan sekali lagi dia kondisinya normalnya di sini. Jadi ini kalau mati dia kan nggak gerak. Berhenti. Dia fail safe-nya. Jadi kalau mobil kalian jauh gitu ya nggak kelihatan, remote-nya lost connect atau remote ini sampai nggak connect mati, itu mobil kalian akan diem, jadi nggak jalan sendiri. Jadi nggak sempat hilang. Soalnya aku pernah kejadian itu mobilku nyemplung tambak cuy. Oh iya ta? Jadi lupa nggak fail safe, tak bikin jauh terus, hilangan sinyal, akhirnya mobilnya masih jalan terus. Oh. Itu Akhirnya- Prapto juga gitu. Kalau tambak sih itu Jo, di sampingnya bisa. Lah kalau di jurang. Nah. Oke, kita lanjut ke nomor 22 ID Seat. Nah, ID Seat ini fungsinya untuk jadi satu remote ini kalau kita binding sesuai biasa gitu ya. Ini yang kalau kita punya katakanlah punya dua mobil. Dua mobil itu kita hidupin dua-duanya, dia akan connect dua-duanya. Jadi kalau ID Seat ini disetting, dua-duanya nyala, kita tinggal milih. Jadi dibindingnya di sini. Milihnya itu kita mau jalani yang satu atau yang dua. Jadi walaupun sama-sama dua ya, istilahnya itu bisa. Jadi ini untuk misah walaupun 2 RC dengan remote sama. Kita tinggal pilih yang mana yang dipakai. Bindingnya di sini. Di seat itu ya? Ya, ID Seat. Ini untuk penamaan katakan identitas di mobil ini walaupun dia sama-sama nyala gitu ya, dua-duanya nyala. Kita tinggal gunakan yang mana. Mungkin kayak simulator yang ada di mobil-mobil itu yang di atas itu. Yang mana? Kita yang kayak kereta-kereta Oh, atau apa. iya. Kita jalanin kereta dulu. Terus kita jalanin mobil-mobil Ganti dulu, lagi, ganti lagi. remote-nya, baru ganti. Jadi tanpa ganti remote tinggal Iya, merubah maksudnya ID-nya ganti aja, set, modelnya merubah aja. ID-nya aja. Kalau DSC ini untuk ini ya, untuk simulator ya. Ini simulator di pakai komputer bisa kayak ini. Iya kok ya? Untuk Ya. simulator di komputer ya? Simulator di komputer. Nah, simulator di komputer kalau yang ini head track ini untuk yang VR. Jadi pakai VR bisa. Buat main game balap juga bisa. Jadi kayak stick PS gitu. Nah, stick PS jadi tapi Cuma pakai diganti remote. pakai remote. Wah, keren ya. On the Terus way. timer ini fungsinya untuk kita hitung lapnya apa itu? Lap putaran. Jadi kita kalau main balap itu satu lapnya berapa gitu. Tinggal kita switch di switch berapa. Jadi timernya ada di sini. Jadi tanpa bantuan teman Jadi- pun masih bisa ngelepin sendiri dari remote. Langsung. Langsung dari sini. Jadi banyak sekali menunya di sini. Terus reset Nah, ini tahu nih saya riset. reset ini untuk membalikan semua ke settingan awal, settingan pabrikan. Jadi kalau mobil kalian itu setting aneh-aneh gitu ya, saya nggak bisa balikin ke settingan awal ya, wis tinggal di reset gitu aja. Tapi kalau untuk receiver baru mau binding gitu ya, mau binding sebaiknya itu kita reset dulu di remote-nya. Remote-nya di reset, baru dibinding ulang. Kalau kita beli receiver baru ya. Nah, ini posisi mode reset, baterainya nyala lagi di baterai ini. Alarmnya ini dia masih pakai 3S. 3S, jadi kita turunin. Itu kalau alarmnya disetting biar kita bangun lebih pagi bisa ya? Bisa. Biar nggak telat kalau makan gitu kan. Oke, kayaknya udah semua di settingan ini. Udah sampai berapa tadi? 14 sampai 25. Ya, udah selesai semua. Ya inilah keunggulan dari remote radio link. Jadi harga murah, tapi menunya hampir semua ada. Jadi nggak rugi ya punya radio link. Enggak, aku punya 3. Punya 3 Mas. Karena main 3. Oh iya. Jadi ini radio link terus kemarin tuh katanya ada yang ngomong katanya yang RC4GS itu di-update firmware-nya bisa jadi 6 channel ya. Benar ya Bisa, itu Mas ya? itu bisa. Jadi di-upgrade ke 6 channel, cuman kan tombol ini nggak ada. Itu dibelikan sendiri aja bisa. Oh gitu. Belikan sendiri, ada switch-nya langsung ditancepin atau disolder di modulnya itu bisa. Ini, dimasukin, dilubangin, dikasih itu sendiri. Anak-anak ada yang ngerubah sendiri kok. Jadi dari 4 channel di-upgrade software-nya ke 6 channel, ini ditambahi switch-nya bisa. Kalau yang
Yang versi 2 Versi atau 2. versi 3 kita belum coba untuk apa itu softwarenya. 6 ke 7 ya. 6 channel ke 7 channel dari yang versi 2 belum pernah nyoba. Mungkin nanti kita coba. Nah, kalau ada waktu kita coba atau mungkin kalian bisa tulis komen di bawah. Yang sudah coba mungkin. Yang Yang sudah berhasil. Sudah coba dan sudah berhasil bisa tukar Informasi di bawah. Kalian bisa ngobrol-ngobrol di komen-komen. Ya. Kita diskusi. Diskusi bareng. Oke, ada lagi Mas Hafid? Remote paling recommended. Dan memang ini best seller sih. Nah, ini jualan paling best seller. Jadi kalau main AdSense Venture wajib punya Radio Link. Kemarin itu punya aku habis jatuh kena ke air, aman loh cuy. Enggak ini, Enggak konslet. enggak onslet. Enggak. Bisa dicoba lagi berarti ya. Jangan. Jadi tipsnya, kalau kan ini belum WP ya, belum WP. Jadi misal ini nyemplung ke air, segera kalian itu baterainya kalian lepas. Jadi keringin dulu sehari 2 hari, pokoknya yang Masukin beras. penting kering. Syukur-syukur kalau bisa bongkar, dibongkar dibersihin. Bongkarnya biasanya bisa, Mas. Pasangnya. Bisa lah, gampang kok. Enggak lah kan. Tapi ditunggu kering aja. Kalau ditinggal biasa itu kalau keringnya itu air itu biasanya 2 hari kering. Atau ditaruh di kipas atau apa, itu bisa kering. Ya. Baru jangan biasanya dimasukin ke beras itu. Loh iya. Iya sih. Masukin ke beras kan. Bisa. Memang bisa nyerap air juga sih. Iya. Kayak apa itu? Silika gel itu loh. Silika. Silika. Ini loh silika. Silikan. Oke, kalau kalian mau ada pertanyaan, jangan lupa langsung tulis di komen aja. Kalian tanya-tanyain langsung ke nanti biar langsung dijawab sama Mas Hafid, pakarnya RC6GS. Bukan gitu Mas? Ada juga. Ya, sepengetahuan. Diuplek semua aja sama Mas Hafid. Itu dulu, ini udah part 2. Kalau mau lanjut part 3, nggak tahu nanti. Yang upgrade-nya mungkin. Ya, upgrade-nya lagi ya nanti ya. Nanti kalau memang ada updatean lagi, kita lanjut di part 3. Ini aja udah kopinya udah habis 1 galon ini. Oke, kita lanjut. Itu dulu. Kalau kalian mau tanya, jangan lupa di bawah. Dan jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Like juga. Dan oh ya, follow IG-nya juga. Iya. Siput Hutan. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.